Ada seorang pensiunan PNS yang dipukuli pakai balok kayu sampai tewas di Tapanuli Selatan. Alasannya si pelaku muak, kesel, sakit hati, karena sering ditanyain kapan nikah. Saya yakin kalau si PNS ini ditanya, apakah bapak nanya kapan nikah itu emang sengaja pengen digebukin? Tentu jawabannya tidak. Terus kenapa nanya kayak gitu? Ya saya cuma bercanda mas, atau saya kan cuma basa-basi mas. Gitu kan mungkin jawabannya. Saya nggak membenarkan cara si pelakunya nyelesain masalah ya. Tapi saya bisa paham apa yang dia rasakan. Gini deh, apa sih yang diharapkan seseorang ketika ketemu teman, kumpul sama keluarga, atau ngobrol sama tetangga? Dukungan emosional, ngerasa diterima, ya kan? Tapi saya yakin kita semua pernah ada di momen dimana tiap kali ada pertemuan keluarga, reuni, atau sekedar papasan sama tetangga, kita bukannya ngerasa disambut, tapi ngerasa kayak disidang. Diberondong pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. You know how that feels, right? Ada sebuah penyakit komunal yang udah mendarah daging di masyarakat kita. Sebuah fenomena di mana rasa ingin tahu itu dianggap sebagai bentuk kepedulian. Kita sering menyebutnya basa-basi. Tapi kalau basa-basi itu bikin lawan bicaramu pengen hilang dari muka bumi, itu bukan basa-basi namanya. Itu kebodohan yang dipelihara terus diwariskan turun-temurun. Kalau kita pengen ada perubahan, kita harus berhenti menormalisasi hal-hal kayak gini. Hal-hal apa itu? Basa-basi dengan pertanyaan-pertanyaan tolol ini. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dilontarkan orang-orang yang, mari kita akui, mungkin kurang kerjaan, atau belum paham kalau dunia udah banyak berubah, dan mereka gagal beradaptasi. Kapan lulus adalah pertanyaan tolol pertama. Yang nanya ini ngerasa seolah-olah skripsi atau tesis itu mie instan yang tinggal seduh. Tunggu 3 menit, jadi. Kenapa pertanyaan ini tolol? Pertama, karena pendidikan bukan balap lari. Di dunia akademik, variabel penentu lulus enggaknya seseorang bukan cuma otak. Ada variabel lain, kayak egonya dosen pembimbing, birokrasi kampus, kendala finansial, dan lain-lain. Kedua, dampak psikologisnya. Ada fenomena yang disebut avoidance behavior, atau perilaku menghindar. Ketika seseorang itu terus-menerus dihujani pertanyaan yang memicu kecemasan hebat, otak mereka akan mengasosiasikan lingkungan sosial, termasuk keluarga dan teman-teman, sebagai ancaman. Pertanyaan ini nggak bikin mereka termotivasi lantas jadi rajin, tapi sebaliknya, mereka berpotensi untuk melakukan isolasi sosial. Di Jepang, ada fenomena sosial namanya hikikomori. Jadi ada seseorang, umumnya remaja hingga dewasa, yang mereka menarik diri secara ekstrim. Ngurung diri di rumah atau kamar, ngindarin interaksi sosial selama berbulan-bulan. Bahkan seorang pakar hikikomori, Dr. Takahiro Kato, pernah nemuin kasus ekstrim. Ada yang udah berusia 50-an dan dia udah menutup diri dari masyarakat selama lebih dari 30 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Akumulasi dari tekanan sosial yang tinggi, kegagalan akademik atau pekerjaan, bullying, trauma sosial, gaya hidup digital, dinamika keluarga, and yes, ini juga mulai terjadi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, ada mahasiswa yang milih ngilang atau mengakhiri hidupnya karena beban, shame-based avoidance. Rasa malu yang udah nggak sanggup lagi diproses secara kognitif. Nanya kapan lulus ke mahasiswa tingkat akhir itu ibarat kamu lagi ngedaki gunung yang medannya terjal banget. Ada badai gede dan kakimu lecet. Terus ada orang dari bawah teriak pakai toa. Woi, kapan nyampe puncak? Yang lain cuma butuh 2 jam loh. Apakah teriakan itu membantu kakimu sembuh? Oh, tidak. Itu malah bisa memicu adrenalin negatif yang memunculkan 2 opsi. Antara 1, kamu pengen ngelempar tas karirmu ke muka yang nanya, atau 2, pulang aja udah, nggak ada acara daki-daki lagi. Kalau kamu dapat pertanyaan kayak gini, ya santai aja, jangan terus ciut. Jawab aja kalem. Doain dosen pembimbing saya nggak so sibuk ya pak, bu, om, tante. Doain juga mereka tobat dan bisa agak manusiawi. Nanti saya pasti lulus kok. Loh kalau kita emang concern ke anaknya gimana bang? Kita emang peduli sama masa depannya. Well, pertama pastiin Anda bukan cuma tetangga yang sekedar kepo, dan ini beneran anak Anda. Karena kalau iya, kekhawatiran Anda udah bener, dan memang udah seharusnya buat peduli soal masa depannya. Tapi pertanyaan kapan lulus itu bentuk tuntutan akan hasil. Kalau emang peduli, bentuk pertanyaannya, nah, apa hal berat yang sedang kamu hadapi sekarang? Terus kasihlah dukungan apa yang dia butuhkan. Nanya kerja di mana itu bukan sekedar basa-basi ketika belakangnya pakai embel-embel gajinya berapa. Ada 3 tipe orang yang nanya gajimu berapa. 1. Dia mau kamu ikut dia. 2. Dia mau dia ikut kamu. 3. Dia mau ngukur seberapa besar dia harus menghormatimu.
Dalam lingkup profesional nggak ada masalah, karena nentuin besarnya penghasilan kan. Tapi di lingkup sosial, ini udah nggak relevan sama esensi silaturahmi. Kenapa pertanyaan ini tolol? Karena si penanya ini lagi naruh label harga pada nilai kemanusiaan. Pertanyaan ini adalah pemicu instan dari relative deprivation. Kondisi di mana seseorang ngerasa kekurangan atau nggak puas dengan diri sendiri. Bukan karena mereka nggak punya apa-apa, tapi karena mereka dipaksa membandingkan diri dengan standar suatu kelompok atau orang lain yang dianggap lebih berada. Lihat faktanya, kita hidup di era pasar kerja yang sedang mengalami goncangan hebat. Data menunjukkan fenomena underemployment, di mana lulusan sarjana terpaksa ngambil pekerjaan yang di bawah kualifikasinya demi bertahan hidup. Di tengah krisis lapangan kerja dan ketimpangan ekonomi yang makin besar ini, nanya gaji berapa adalah bentuk ketulian empati terhadap realitas ekonomi saat ini. Setiap orang punya garis start yang beda-beda. Ada yang lulus langsung disuapi jabatan di perusahaan keluarga. Ada yang harus jadi tulang punggung buat 7 orang adiknya. Dan kamu bikin orang yang awalnya ngerasa cukup, jadi ngerasa gagal hanya dengan satu kalimat. Kalau kamu dapat pertanyaan kayak gini, jawab aja, oh gaji gue, ya cukuplah buat bayar tagihan. Gimana? Ada tawaran yang gajinya bisa buat bayar mulut lo? No. I'm kidding. Pertanyaan tolol selanjutnya adalah pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang nganggep rumah tangga adalah sebuah pencapaian administratif. Kayak perpanjangan STNK yang kalau telat bakal kena denda. Berikan lele, ditilang. Tahu apa pertanyaannya? Yes. Kapan nikah? Ini pertanyaan mainstream yang menurut saya tolol. Karena pertanyaan kayak gini mengandung bias kognitif yang disebut normative social influence. Si penanya ngerasa, karena semua orang melakukannya, kamu juga harus melakukannya di waktu yang menurut ketololan mereka, umumnya orang. Ini adalah bentuk tekanan yang mengabaikan kesiapan individu. Penyebab angka perceraian di Indonesia terus meningkat, itu banyak diantaranya karena dipicu oleh pernikahan yang dipaksakan oleh tekanan lingkungan, bukan kesiapan mental. Harga diri seseorang nggak cuma bergantung sama status hubungan mereka. Dengan nanya kapan nikah, kamu sebenarnya lagi ngancurin harga diri seseorang dan maksa mereka ngerasa cacat cuma karena belum punya pasangan. Banyak kisah nyata di balik pertanyaan ini, yang seringkali berakhir tragis atau setidaknya traumatis. Salah satunya kayak cerita di awal video ini. Atau silahkan bisa cek sendiri. Banyak orang yang terpaksa nikah cuma karena capek ditanyain, dan akhirnya terjebak dalam hubungan toksik atau kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena mereka sebenarnya belum benar-benar siap. Kalau kamu jadi si penanya, apakah kamu bisa jamin kalau kamu akan ada di sana ketika mereka harus menanggung beban mental dari keputusan yang mereka ambil demi membungkam mulutmu? Atau kamu akan berkilah dengan dalih, ya itu kan keputusan mereka, gue kan cuma basa-basi. Oh, beradab sekali. But anyway, buat kamu yang sering dapat pertanyaan kayak gini juga jangan keburu baper terus jadi overthinking. Kamu harus bisa bedain antara mereka yang cuma kepo atau emang beneran peduli. Lihat intensinya dulu. Orang yang beneran peduli nggak cuma asal nanya doang. Mereka akan siap memberikan emotional support dan paham kondisimu. Tapi kalau cuma kepo doang mah, kamu kalem aja. Terus jawab, iya nih, lagi nunggu paket weddingan yang cocok nih. Yang cateringnya, makeupnya, gedungnya, dokumentasinya pas di kantong. Atau nunggu orang yang nanya ini mau jadi sponsor utama dan siap nanggung biaya perceraian kalau ternyata nggak cocok. Gimana? Transfer sekarang atau nanti? Ada orang yang tolol tapi sopan. Ada orang yang pinter tapi nggak sopan. Nah, orang-orang yang nanya, kok belum punya anak? Kapan punya anak? Nanti keburu bla 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 bla. Itu udah tolol, dia juga nggak sopan. Sisi tololnya di mana? Dia mengabaikan fakta biologis kalau tubuh manusia nggak kayak mesin fotokopi yang cuma tinggal pencet terus keluar hasilnya. Ada kondisi psikologis di mana seseorang mengalami duka yang menggantung karena hilangnya sesuatu atau seseorang tanpa adanya kejelasan atau kepastian. Namanya ambiguous loss. Ini adalah jenis duka atas sesuatu yang nggak ada tapi sangat diinginkan. Contoh kasusnya pihak korban dari orang hilang, pergi tanpa pamit, kasus penculikan, kehilangan janin yang belum sempat dirawat. Kamu nggak pernah tahu apakah pasangan yang kamu tanyain itu ternyata baru aja keluar dari ruang dokter dengan diagnosis infertilitas. Atau baru aja nangis semalaman karena keguguran yang mereka rahasiakan. Mereka nggak harus jelasin, mereka nggak wajib jelasin, dan itu bukan urusanmu. Dalam dunia medis, tekanan sosial kayak gini bisa memicu stres kronis yang justru berpotensi mengganggu sistem hormon dan memperburuk peluang kehamilan. Jadi pertanyaanmu nggak cuma nyakitin, dalam beberapa kasus malah bisa memperburuk situasi. Kamu mungkin ngerasa cuma nanya, cuma ngingetin, tapi buat mereka, itu kayak kamu punya luka nganga yang dalam. Terus ada orang tiba-tiba datang, nabur garam ke lukamu itu. Terus dia bilang, ya kan cuma nabur garam. Tolol?
nggak sopan. Itu baru ngomongin biologis, psikologis. Belum kalau mereka orang-orang yang emang nunda karena nggak cocok logikanya. Mereka bukan orang yang berpikir banyak anak, banyak rezeki. Buat mereka, menghadirkan anak tanpa persiapan finansial, apalagi di era kayak sekarang itu bentuk dari kebodohan yang hakiki. Nanti kalau ekonominya jelek, anaknya gizi buruk, stunting, nambahin SDM rendah. Kalau dibela-belain ngutang, hidupnya nggak tenang, depresi, ngehalalin segala cara. Yang perempuan jual diri, yang laki masuk penjara. Repotin anaknya, repotin diri sendiri, repotin orang lain, tolol, nggak sopan. Well, semoga ada orang yang relate sama video ini dan bersedia komen. Biar kamu tahu betapa tolol dan menyakitkannya pertanyaan semacam ini. Kamu bisa jawab pertanyaan ini dengan, oh iya, lagi program nih. Program memantaskan diri biar jadi orang tua yang nggak bego dan ngerepotin banyak orang. Kenapa? Udah nggak sabar mau nyumbang ya? Nggak usah repot-repot loh ya. Cukup biaya popok sampai pendidikan S2-nya aja. S1 udah nggak kepake soalnya. Banyak yang nganggur sekarang. Belum selesai dengan perjuangan melahirkan dan membesarkan satu nyawa yang cukup berat, muncul pertanyaan tolol selanjutnya. Adiknya kapan nih? Kapan nambah anak? Pertanyaan ini biasanya datang dari orang-orang yang nganggep anak adalah aset atau investasi masa depan, bukan individu yang butuh perhatian penuh. Kenapa pertanyaan ini tolol? Karena dia mengabaikan dua pilar utama dalam eksistensi manusia, kapasitas kognitif dan stabilitas finansial. Ada yang namanya parental burnout, kondisi kelelahan ekstrim secara fisik, mental, dan emosional yang dialami orang tua karena stres ngasuh anak terus-menerus tanpa istirahat yang cukup. Belum resiko ibunya yang bisa kena postpartum depression, depresi karena perubahan hormon yang drastis setelah melahirkan. Ini lebih lama dan lebih parah dari baby blues. Anak yang lahir dari orang tua yang terpaksa secara mental, dia beresiko tumbuh dalam lingkungan yang gak stabil secara emosional. Yes, beberapa ada yang survive, tapi silahkan cek sendiri. Dari 100 keluarga yang anaknya banyak dengan quote-on-quote tidak terkendali, berapa yang berhasil survive? Gedein anak di zaman sekarang butuh energi mental yang jauh lebih besar daripada zaman dulu. Nambah anak dengan alasan kasihan dia sendirian adalah alasan terburuk buat melahirkan nyawa baru ke dunia. Anak bukan mainan untuk anak sebelumnya. Anak adalah tanggung jawab yang menuntut kehadiran utuh dari orang tuanya. Jangan lupa juga soal ekonomi. Inflasi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sekarang ini gak sebanding sama kenaikan pendapatan rata-rata. Betul? Mendesak seseorang buat nambah anak tanpa kesiapan finansial yang matang adalah resep instan menuju ketololan dan kemiskinan yang bisa diwariskan. Kalau kamu cuma bisa ngasih saran dan nggak bisa ngasih subsidi, mending diem atau ganti basa-basinya. Kalau kamu ditanya kayak gini, jawabannya sama kayak tadi. Kok kurusan sih? Kok gemukan sih? Ini adalah jenis pertanyaan yang sering dibungkus pakai label perhatian. Padahal sebenarnya adalah bentuk lain dari body shaming. Di Indonesia, komentar soal perubahan fisik kayak udah jadi basa-basi yang wajib. Kenapa pertanyaan ini tolol? Karena mengandung asumsi kalau perubahan berat badan selalu dikaitkan dengan perubahan status kesehatan atau kebahagiaan. Ketika seseorang itu terus-menerus dikomentari fisiknya, suara-suara luar itu akan berubah menjadi suara batin yang akan mengkritik dan menyalahkan diri mereka sendiri secara berlebihan, atau disebutnya negative self-talk. Kamu nggak pernah tahu apakah orang yang kurusan itu lagi berjuang melawan depresi, eating disorders, atau penyakit kronis. Begitu juga dengan yang gemukan. Mungkin mereka lagi ngalamin gangguan hormon, efek samping pengobatan, atau stres berat. Komentar soal fisik tanpa diminta bisa bikin seseorang terobsesi pada kekurangan fisiknya, walaupun sebenarnya nggak signifikan. Kritik terhadap bentuk tubuh adalah pemicu utama rendahnya kepercayaan diri dan gangguan kecemasan di kalangan orang dewasa muda. Satu kalimat yang kamu ucapin sambil ketawa kecil itu, kok gemukan sekarang, kok kurusan sekarang, itu bisa bergema di kepala korbannya selama berbulan-bulan tiap kali mereka ngaca. Kalau emang niatnya mau muji, bentuknya jangan pertanyaan, tapi pernyataan. Wah, segeran ya sekarang, agak berisi. Wah, kelihatan fresh ya sekarang, fit. That's it. Kalau kamu dapat pertanyaan kayak gini, nggak usah dibawa hati. Karena nggak bisa dipungkiri, kadang kita emang butuh buat kontrol diri. Kalau emang ada yang harus dirubah dan itu sehat buatmu, ya rubahlah, selama nggak berlebihan. Tapi kalau intensi si penanya ini cuma basa-basi apalagi ngejek, jawab aja. Wah, detail sekali Anda ya. Ada rencana nyalon DPR nggak? Saya akan beri dukungan penuh. Kita butuh orang-orang yang kerjanya merhatiin orang lain daripada diri sendiri. Ini adalah pertanyaan tolol terakhir, di mana logika ekonomi zaman dulu bertabrakan keras dengan realitas properti yang kejam. Pertanyaan,
Kapan beli rumah? Kenapa nggak beli rumah aja? Itu seringkali keluar dari mulut orang-orang yang mungkin nggak paham ekonomi. Kenapa pertanyaan ini tolol? Karena mengabaikan fakta kalau ada yang namanya financial stress dan fenomena generation rent. Emang, punya rumah sendiri itu seringkali dijadiin simbol stabilitas dan keberhasilan. Tapi kalau cuma karena alasan itu terus maksa seseorang buat ngambil cicilan yang memakan hampir 50% atau bahkan lebih dari pendapatannya, itu konyol namanya. Lah, kok 50%? Gaji gue 10 juta loh. Cicilan rumah gue cuma 1 jutaan kok. Ngaco nih orang. Lah, Anda kenapa ngambil KPR subsidi? Mana lokasinya pasti pinggiran kota coret kan? Benderanya masih merah putih nggak tuh? Lu ngitung biaya transport nggak? Belum ada resiko bunga floating, belum capeknya, belum waktunya, pajaknya, biaya renovasi karena temboknya kayak kerupuk. And you know what? Itu bukan rumah lu. Sampai cicilan lu lunas. Kalau lunas. Nah tapi ini kan aset. Ya kalau segitu pinternya ekonomi, kenapa lu milih aset yang sangat gak liquid? Kalau tiba-tiba ada resesi, lu dipecat, cicilan lu banyak. Bisa jual rumah 24 jam. Mau makan pakai apa lu? Utang lagi. Apa jual pintu rumah buat beli beras? Tapi ya karena saya nggak pinter-pinter amat dan nggak suka debat, saya paling jawabnya, oh iya lagi nunggu warisannya Warren Buffett nih. Atau kalau lu segitu pedulinya sama gue, gimana kalau lu yang bayarin bunganya, gue yang bayar cicilan pokoknya. Gue siap tanda tangan sekarang. Ada yang namanya opportunity cost, biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Kalau kamu masih tergolong middle low class kayak saya, uang yang dipakai buat DP rumah di lokasi yang sangat jauh dari tempat kerja itu bisa jadi lebih produktif kalau dipakai buat investasi leher ke atas. Saya bukan pakar ekonomi. Kamu bisa belajar ke yang lebih ahli. Apa itu investasi leher ke atas? Banyak orang yang bilang kontrak itu buang-buang uang, tanpa paham kalau fleksibilitas adalah aset berharga di era yang serba nggak pasti kayak sekarang ini. Maksain ngambil KPR berpuluh-puluh tahun cuma buat ngebungkam mulut tetangga adalah keputusan finansial yang paling irasional yang bisa diambil manusia. Toh kalau kamu si penanya, emang kamu mau tanggung jawab kalau sampai orang yang kamu tanyain itu terprovokasi dan ngambil keputusan impulsif buat beli rumah? Terus karena nggak sanggup bayar, rumahnya disita. Mau tanggung jawab? Jangan tolol Anda. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tolol dan gimana cara jawabnya. Walaupun mungkin terkesan bercanda. Tapi intinya gini teman-teman. Kadang kita butuh yang namanya personal boundaries. Batasan yang diciptakan buat ngasih kenyamanan ke diri sendiri. Apalagi kita hidup di budaya yang nganggep intervensi hidup orang lain itu sebagai bentuk keakraban. Padahal empati yang benar nggak butuh interogasi. Kalau kamu di posisi orang yang sering ditanya, ingat baik-baik, hidupmu bukan milik publik. Kamu nggak berutang penjelasan apapun atas keputusan hidupmu ke siapapun. By the way, saya nggak nyaranin kamu buat nge-share video ini ke grup keluarga besar ya. Apalagi kalau mentalmu ciut. Belum kalau isinya orang-orang yang ngakunya religius tapi goblok, which is kontradiktif ya kan. Nggak masuk akal gitu, religius kok bego. Nggak mungkin kan ilmu dari Tuhan malah bikin pola pikir atau hidup seseorang itu berantakan. Itu either mereka berguru ke orang bego terus ikutan bego, atau emang dasarnya orangnya bego terus gagal paham. But anyway, buat kamu yang masih hobi nanya pertanyaan-pertanyaan tolol ini, ngerti nggak sih kalau definisi basa-basi itu adat sopan santun, tata krama pergaulan. Arti dari berbahasa basi itu berlaku dengan sopan loh. Cek KBBI kalau nggak percaya. Baru tahu ya? Jadi ya, mulailah belajar berempati. Pahamilah kalau setiap orang punya timeline yang beda-beda. Perjuangan besar yang nggak terlihat. Luka yang mungkin mereka lagi sembuhin diam-diam. Again, mereka nggak wajib jelasin, kamu nggak harus tahu, dan itu bukan urusanmu. Kalau mau basa-basi, basa-basilah dengan benar dan pintar. But until then, shut your mouth and mind your business. Semoga bermanfaat. See ya.